teori evolusi dapatkah dipercaya? Dunia seakan telah take for granted menganggap bahwa dunia dan kehidupan di dalamnya terjadi oleh karena evolusi. Ini berbahaya. Kenapa? Begini, teori evolusi berpegang pada konsep natural selection, survival of the fittest, yang kuatlah yang akan bertahan dan berhasil. Ada seorang bernama David, si koboi. Dia pakai plat nomor polisi palsu, todongkan pistol palsu, dan menyiksa supir taksi online. Mengapa belakangan ini tingkah laku sombong, ugal-ugalan seperti ini muncul? Menurut teori evolusi, hal ini adalah wajar terjadi karena dunia dilihat sebagai ajang adu kuat. Yang kuat harus tampil dan berkuasa. Mengerikan. Salah satu pencinta teori evolusi membangun pemikiran yang dikenal sebagai social Darwinism. Pemikir ini katakan bahwa ras, suku, bangsa tertentu memang lebih hebat dan lebih kuat. Dan bangsa yang lemah harus dimusnahkan. Kalau tidak, kata dia, dunia ini hanya akan penuh dengan ras bangsa yang lemah. Mengerikan. Alkitab ajarkan bahwa dunia ini berasal dari Allah pencipta. Dan Allah tunjukkan bahwa yang kuat dan yang maha kuat justru melindungi dan berkorban demi yang lemah. Dunia ini adalah ajang pertunjukan kasih, cinta, kebaikan, bahkan pengorbanan. Yang kedua, teori evolusi katakan bahwa kehidupan di dunia ini berevolusi dari apa yang sederhana, berantakan, akhirnya semakin baik dan indah. Dari makhluk bersel satu hingga bersel banyak, kompleks, lalu menjadi manusia yang gagah dan cantik. Kenyataannya, para ahli akui bahwa dunia semakin rusak. Pemanasan global sedang menghancurkan bumi. Itulah sebabnya beberapa ilmuwan merancang untuk pindah ke Mars. Manusia pun bagaimana? Makin sempurna. Kejam, kejahatan, kecurangan semakin merajalela. Alkitab ajarkan bahwa dunia ini ketika Tuhan ciptakan adalah sungguh amat baik, sempurna, indah, nyaman dan aman. Hanya sejak dosa masuk ke dalam dunia, kehancuran semakin merajalela dan kehancuran total akan terjadi. Namun Alkitab mengajarkan bahwa akan ada pemulihan oleh kasih karunia kuasa Tuhan. Dunia akan kembali menjadi indah dan sempurna lagi. Saudara, inilah yang teori evolusi sedang lakukan, yaitu menghilangkan kepercayaan manusia kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan, sumber kebenaran, dan satu-satunya sumber pengharapan. Teori evolusi memusnahkan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Teori evolusi memusnahkan adanya standar moral yang universal. Orang didorong untuk hidup sesuai dengan kekuatan, keinginannya masing-masing. Teori evolusi memusnahkan jalan keselamatan melalui pengorbanan Allah pencipta yang mati di kayu salib. Itulah sebabnya kitab Wahyu tampil menentang teori evolusi dengan mengajak seluruh dunia, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara, dapatkah teori evolusi diandalkan? Tidak. Karena itu adalah teori yang didasarkan pada rekaan, terkaan, perkiraan, tidak ada kepastian. Tahukah Anda bahwa hari Sabat tersedia dari sejak dunia diciptakan? Sabat adalah bukti dari zaman ke zaman bahwa dunia ini tercipta oleh tangan kuasa Allah yang maha kuasa. Karena Sabat eksis, ada, bukan atas bentuk perhitungan apapun. Sabat ada karena Tuhan sediakan agar dari zaman ke zaman orang mengingat asal usul dunia. Dan itu adalah dari Tuhan. Di zaman now, ketika ilmu pengetahuan dunia semakin memberikan harapan palsu, sembahlah Sang Pencipta. Terimalah Sabatnya. Anda tidak akan tertipu oleh rekaan,
keterkaan atau perkiraan manusia yang sia-sia. Sebaliknya, kita akan memiliki kehidupan yang penuh makna, terarah, sejahtera, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu